Itu seperti anggur yang baru yang diberikan. Dan api di atas mezbah itu, apa yang terjadi saudara? Api itu mesti dijaga. Amin. Mari baca sama-sama. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Mengatur korban bakaran di atasnya. Jadi ingat baik. Dan membakar segala lemak korban keselamatan itu. Caranya menjaga api bagaimana saudara? Firman Tuhan berkata, api itu harus dijaga. Ada banyak orang dapat lawatan Tuhan. Pulang bertahan cuma 1 bulan. Salah. Api itu mesti dijaga. Cara menjaga api itu apa? Supaya tidak padam. Tiap-tiap pagi dia harus menaruh kayu di atas mezbah. Membakar korban bakaran di atasnya. Jadi tiap pagi mesti ada korban bakaran. Apa itu korban bakaran? Persembahan seluruh hidup kita di atas mezbah. Ada kehidupan doa, ada keintiman, ada pergaulan karib dengan Tuhan. Harus ada kerelaan hidupmu bertobat. Daging ini mesti diserahkan setiap pagi. Itu caranya menjaga korban itu. Harus ada pertobatan setiap hari. Cari Tuhan setiap pagi. Dan bila Tuhan bakar dagingku, aku bawa korban hidupku. Firman Tuhan bicara kepada Samuel. Bicara kepada Saul. Yang kuinginkan adalah korban bukan korban persembahan, tapi hati yang hancur dan hati yang patah. Waktu saudara hatimu hancur dengan Tuhan, hatimu patah, bukan hati hancur mengasihi diri, bukan hati hancur melo-melo, bukan saudara. Hati hancur itu adalah pertobatan, mau menyerahkan hidupmu berkenan ke Tuhan. Ada orang berdoa hati hancur, dia bilang begini, aduh Tuhan, si dia bikin-bikin pak kita. Aduh Tuhan, kenapa itu benci pak kita? Dia menangis orang membenci dia. Enggak ada ayatnya, kalau orang membencimu kau menangis. Caranya gimana? Itu bukan korban saudara. Itu roh mengasihi diri. Saya pakai air matamu sebagai air mata pertobatan dan kasih Tuhan. Saya nggak pernah keluar air mata saya, aduh susahnya pelayanan Tuhan. Saudara, pertobatan itu yang Tuhan suka. Bedakan mengasihi diri dengan air mata pertobatan. Anda bisa mengerti. Yang mengerti boleh lambaikan tangannya. Saya ingin firman itu masuk saudara. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak keselamatan di sana. Jadi setiap pagi api itu ada di mezbah. Kalau ada korbannya, ada kayu bakarnya, ada lemak-lemak korban keselamatan itu. Apa artinya? Pertobatan saudara. Kau dapati setiap hari dosamu ketidakberkenanan. Tuhan habiskan. Bisa Anda saudara setiap
satu kali Tuhan habiskan semuanya. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Tuhan bisa, tapi kau tidak mampu. Saudara, kau tidak mampu. Jadi Tuhan lakukan apa? Setiap pagi mesti dibakar. Setiap pagi mesti dibakar. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Jangan dibiarkan padam. 2 kali Tuhan bicara. Harus dijaga supaya tetap menyala. Hari ini apimu, api cintamu kembali menyala. Harus dijaga. Pulang dari sini harus dijaga api itu. Amin. Harus dijaga dengan keintiman dan baca firman. Dan setiap kali saudara nyembah, jangan keluar dari kamar doa kalau tidak ketemu Tuhan. Kadang-kadang bisa cepat, kadang-kadang lama. Terserah Tuhan. Kadang-kadang begitu kita berlutut, kita sudah hancur hati. Mungkin ada hal-hal, keadaan atau apa yang seizin Tuhan supaya saudara mudah buat hancur hati. Dan firman Tuhan berkata, Dia Tuhan yang dekat kepada orang yang hancur hatinya. Dan saudara berlutut, Tuhan langsung datang. Ada kadang-kadang kita nyembah Tuhan lama, mesti nunggu. Saudara, makanya nyembah itu dari hati. Kalau saudara tidak punya keintiman dengan Tuhan, bagaimana engkau membuat ibadah yang intim? Bagaimana menghadirkan Tuhan kalau kau tidak punya jam-jam ibadah, jam-jam persekutuan dengan Tuhan? Bagaimana kau bawa hadiratnya? Satu hal yang saya selalu minta ke Tuhan adalah setiap kali saya berkhotbah, setiap kali kita ibadah dan ada saya cuma minta satu, Tuhan engkau hadir. Tapi Tuhan harus terus menerus saya mengalami hadirat Tuhan. Bahkan bukan cuma di kamar doa, sementara kerja hatiku harus connect dengan Tuhan. Saya harus merasakan Tuhan. Saya harus bisa dengar-dengaran apa kata Tuhan. Saudara, itu poin penting. Jadi Anda hari ini tahu bahwa ketika api Tuhan menyambar, siapa yang merasakan tadi Tuhan hadir? Boleh sampaikan? Sebagian besar kita ya. Saya juga. Dan Dia hadir sampai terus. Tapi Tuhan berkata kita mesti jaga. Jadi jangan beritahu saya, Pak, kenapa apiku makin turun? Ada orang yang bilang, Pak, mesti Bapak datang lagi supaya kita ini on fire. Salah pengertianmu. Saya hanya membawa api, tapi menjaganya dan membuatnya terus berkobar harus masing-masing pribadi. Bukan bergantung pada hamba Tuhan. Itu tandanya saudara sudah dewasa. Bukan tidak boleh bilang, Pak Gam datang lagi, Pak Gam 6 bulan kemudian. Lu ini, balut ini mesti Pak Gem datang, baru orang bertobat. Saudara nggak mau dipakai Tuhan. Perlu orang dari Makassar datang? Enggak. Masing-masing kita harus upgrade diri kita. Saya datang ketika Tuhan suruh, tidak Tuhan suruh saya tidak datang. Makanya datangnya ini tiba-tiba. Dan ternyata kejutannya luar biasa. Saya pun terkejut-kejut. Dan saya berharap kemudian hari
saya akan terkejut dalam hati positif melihat pekerjaan Tuhan luar biasa. Saya berdoa satu kali kelak, kemudian hari ketika saya datang di Sulawesi Tengah, saya dikejutkan Tuhan dengan lawatan yang Tuhan buat, kegerakan yang Tuhan buat, api Tuhan, tuaian jiwa-jiwa yang makin banyak. Saudara, apa yang membuat api padam? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Kalau ini kan menjaga api. Apa yang membuat api padam? Yang pertama, kekecewaan. Orang kecewa dengan hamba Tuhan, orang kecewa dengan si dia, orang kecewa dengan itu, orang kecewa dengan itu. Itu siasat iblis. Gak usah saya buka ayatnya terlalu banyak, saudara, nanti. Saya mau bilang ini, kecewa atau tidak kecewa, kita yang memilih. Iblis bisa tawarkan kekecewaan, karena memang manusia mengecewakan. Siapa yang bilang tidak? Pernahkah saudara berharap pada manusia, kemudian manusia tidak mengecewakan? Siapapun dia, betapa baiknya pun dia, begitu kau berharap kepada dia, Tuhan akan tunjukkan mengecewakan, karena ada ayatnya. Orang yang berharap pada manusia dikecewakan. Pak, bagaimana kalau saya berharap pada orang tuaku? Bisa enggak dia mengecewakan? Iya, bisa. Enggak ada bilang orang tua tidak mengecewakan, tidak ada. Bisa enggak berharap sama suami? Apa tidak mengecewakan? Mengecewakan. Istri-istri jangan berharap pada suami, berharap pada Tuhan. Suamimu berbuat baik, semuanya lakukan ini, bukan untuk kau membuat kau bergantung pada dia. Kau berharap pada istrimu, bisa mengecewakan? Bisa mengecewakan, saudara. Berharap lebih-lebih pada anak, bisa mengecewakan? Bisa. Jangan pernah berharap pada manusia. Itu satu hal komitmen hidupmu, kalau saudara mau jaga api itu. Jadi manusia berubah, engkau tidak kecewa. Pemimpin, gembala, bahkan saya pun juga, jangan pernah berharap. Supaya apa? Hidupmu tidak kecewa. Makanya jangan suka puji. Yang dipuji itu Tuhan. Supaya kau tidak kecewa. Wah, Anda pasti bilang ini pendeta aneh, betul-betul. Pendeta lain apa? Pengen dipuji toh? Kalau perlu dipuji semuanya. Enggak. Jangan puji, saudara. Saya jemaat pernah puji karena orang disembuhkan, urapan Tuhan. Setiap bulan kita buat KKR. Kedar banyak orang, jemaat penuh. Tiba-tiba Tuhan bilang apa? Kamu bersaksi tentang hidupku yang lama, yang paling buruk. Langsung saya bilang di mimbar, Tuhan, memang Engkau Tuhan. Supaya apa? Saya kelihatan jelek. Saya mau tanya hamba Tuhan, mau berani ngomongin dirimu? Paling jelek dirimu yang mana? Berani? Kau nanti bilang, nanti orang bubar, ternyata Pak Gem dulu begini. Saya lakukan, saudara. Kenapa? Supaya Tuhan saja yang terlihat. Yang rusak ini bisa dipakai Tuhan. Dan sungguh-sungguh, engkau pun juga. Saya mau tanya, siapa yang merasa hidupnya paling rusak seperti saya? Boleh angkat tangan. Saya kasih sebuah resep supaya Anda betul-betul bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Boleh angkat tangan. Malu-malu, saya saja kah? Semua baik-baik anak-anakku. Wah. Saya selalu menganggap saya yang paling berdosa di AGC.
Tahu nggak saudara? Pilihan kita cuma satu. Tidak bisa suam-suam kuku. Pilihan kita cuma satu. Kita harus hidup radikal, sungguh-sungguh. Tanpa itu, orang tidak akan percaya Anda. Orang harus melihat buahnya. Tanpa itu, orang tidak akan memberi kepalanya untuk Anda tumpang tangan. Jadi kita nggak punya pilihan lain. Kalau orang lain mungkin lebih baik dari saya, ya dia lebih baik. Tapi saya berkata, saya tidak punya pilihan Tuhan selain total denganmu. Dan Tuhan suka yang total, saudara, mempersembahkan seluruhnya. Satu, apa yang membuat api padamu? Kekecewaan. Saul sebenarnya kecewa dengan Samuel. Dan berkali-kali dia lakukan. Dia membiarkan. Terlihat dari mana? Dari jawabannya. Dari perkataannya. Hal yang selain kekecewaan, apalagi saudara? Siapa selain Saul yang kecewa? Yudas. Wah, serem saudara. Sampai menjual Yesus, itu orang yang kecewa. Dia meninggalkan Yesus. Siapa lagi yang kecewa? Kain. Yang tadi. Dia membunuh saudara. Siapa yang kecewa? Bani Korah. Memberontak. Kenapa? Kecewa. Dan dia bawa apa? Wih, banyak dia bawa. 250 orang. Itu kecewa, saudara. Tapi akhirnya apa? Mereka, bumi terbuka. Mereka mati. Dan disebutkan bahwa itu akibat dari orang yang memberontak. Jadi jangan coba-coba memberontak dengan Tuhan. Memberontak kepada gembalamu, memberontak kepada. Wah, jangan saudara. Baik-baiklah. Pakai cara rohani selalu. Doakan gembala saudara. Kalau yang dia tidak mampu lakukan, daripada tinggal protes, lebih baik Anda bantu. Jangan bercuap-cuap di belakang. Omongan itu tidak perlu. Itu tapi gembala begini. Itu yang itu dia tidak urus, itu begini. Bantu toh. Tanya Pak Gembala, apa yang kurang? Bolehkah saya bantu ini? Bolehkah saya bantu itu? Tuhan perlihatkan kau yang kurang. Bantu. Itu lebih menemplak gembalamu daripada apa bilang? Bafeto-feto di belakang. Iya. Bahasa Manado apa? Bafeto-feto di belakang. Marah-marah di belakang, saudara. Ngomong di belakang. Hati-hati kalau kau seperti itu, mulai terhampiri kekecewaan. Itu yang membuat api itu padam. Hati-hati. Perbaiki. Hal yang berikutnya. Ada banyak contoh orang-orang yang kecewa, saudara. Oh banyak sekali. Banyak sekali. Kalau Anda mau lihat contoh orang yang kecewa, banyak sekali. Banyak sekali, saudara. Tapi selalu Tuhan memberi kesempatan selagi ada. Maka dewasalah sekali pintu itu terbuka. Saya mau tanya, apakah selalu pintu itu terbuka? Saya dapati di dalam hidup orang, tidak selalu.
sekalipun kasih karunia-Nya panjang, sabarnya besar. Tujuannya adalah bukan pintu terus bikin dosa terus, pintu itu terbuka terus, sebentar bikin lagi, pintu terbuka, bikin lagi. Anda kira Tuhan itu mainan kali? Anda pikir dia bisa dipermainkan? Dia Tuhan yang berkuasa. Bukan untuk dipermainkan. Saya setiap kali bawa firman, ada kegentaran di hati saya. Karena saya tahu bahwa Tuhanlah yang mampukan sampai hari ini dan seterusnya. Saudara, pertama, kecewa. Apapun alasannya, pilihlah tidak kecewa. Amin. Suamiku kasar, tempeleng saya, pukul saya. Wajar kalau tidak kayak kalau saya kecewa toh. Masa orangnya seperti itu? Saya mau berkata, sekalipun dia tempeleng dan kasar, pilihanmu harus mengampuni dan tidak kecewa. Karena kau mau menjaga api itu di hati saudara. Amin. Amin. Istriku tidak menghargai saya di depan orang. Dia tidak mendengar. Saya kecewa, Pak. Mentang-mentang gajinya, pendapatannya atau keahliannya lebih banyak, kasar sekali kata-katanya, maki saya. Pilihanmu apa? Kecewa? Tidak. Tapi aku memilih tidak kecewa. Orang tuaku, Pak, kasar maki saya, mengutuki saya. Pilihanmu apa? Tidak kecewa. Papaku tidak sayang, tidak pernah telepon, tidak pernah perhatikan. Orang tua aku tidak pernah perhatikan, tidak pernah kasih uang. Pilihanmu apa? Tidak kecewa. Waktu kau melayani, sudah sungguh-sungguh bukan terima kasih, digosipin ke sana kemari. Pilihanmu apa? Tidak kecewa. Sekalipun ada 1000 alasan kecewa, memilih untuk tidak kecewa, ada pilihan kita supaya kita menjaga api itu. Jadi jangan ditipu sama iblis. Kalau banyak-banyak roh kecewa mengasihi diri sendiri, itu artinya baik. Enggak, saudara. Itu tipuan iblis. Yang kedua, selain kecewa apa? Marah. Kalau orang marah, makanya kenapa Musa, seorang pemimpin, begitu dia pukul bangsa Israel, memang bangsa yang tegar tengkuk, susah diajar. Makanya bilang begini, Pak, aduh, jemaatku itu Pak tegar tengkuk, jemaatku itu tidak hidup dalam kekudusan, mabuk-mabukan dan yang lain. Saya bilang, jangan menyerah, karena Tuhan bisa mengubah kalau Anda punya penundukan kepada Tuhan. Sebab urapan itu mengubah orang. Jadi waktu kecewa menyerangmu, jangan tidak kecewa. Kedua, kemarahan. Musa bilang dia memukul batu itu. Harusnya Tuhan suruh apa? Perkatakan batu keluar air. Karena dia marah, dia pukul batu itu keluar air. Saya mau bilang gini, pelayanan butuh ketepatan.
Jangan sembarang. Kalau dengarkan Tuhan bicara, bukan hanya tujuannya keluar air, tapi caranya juga harus benar. Pak, dulu Tuhan suruh Musa pukul batu itu keluar air, disuruh pukul dulu. Dulu disuruh pukul. Tapi hari ini Tuhan tidak suruh pukul, perkatakan. Artinya apa? Tuhan tidak pernah terpola. Dan ketaatanmu itu penting. Karena itu yang akan memberkati orang. Levelnya dulu adalah masih level mesti pukul keluar batu, air. Level sekarang lebih canggih lagi. Perkatakan saja. Anda mengerti itu? Jadi orang semakin hari harus semakin dewasa. Harus jadi berkat kepada Tuhan, maka jadi berkat buat sesama. Musa bilang, Tuhan suruh saya perkatakan, tapi saya pukul batu. Hebat enggak? Hebatnya itu sampai dia tidak masuk Kanaan. Jadi saya bilang gini, level setiap orang beda-beda. Yang parah begini, kenapa gembala ikut levelnya jemaat? Atau ikut level diakannya? Salah. Dihajar sama Tuhan kalau levelmu. Cara saudara, selalu engkau harus lihat bahwa levelku ini gembala. Tuntutan Tuhan itu masing-masing level beda-beda. Engkau harus kenali itu. Jangan selalu bandingkan diri saudara dengan orang lain. Itu jebakan musuh. Apa namanya? PHP. Jebakan Batman. Gitu. Jangan saudara. Marah. Kemarahan itu bahaya. Itu menggerogoti api itu saudara. Itu menggerogoti api itu. Itu karakter daging yang menggerogoti saudara. Coba Anda perhatikan. Gembala yang suka marah. Itu. Jemaatnya masuk, ada pintunya kosong di belakang. Orang keluar. Bedakan menegur karena kasih dengan karena kemarahan. Kemarahan itu nafsu. Kemarahan itu kepentingan diri sendiri. Anda bisa ngerti ini. Harus beda. Teguran Tuhan berbeda dengan itu. Kalau teguran Tuhan dasarnya kasih. Memang sakit di daging. Kamu pun juga rasa tidak enak. Tetapi rohmu sukacita. Amin. Tadi ditegur Tuhan, rasanya apa? Sakit dagingnya, benar nggak? Seperti orang telanjang, saudara. Bertobat. Tapi rohmu damai sejahtera. Amin. Tapi kemarahan itu menyakiti orang. Jadi kemarahan itu hati-hati. Yang berikutnya, apalagi yang menggerogoti saudara? Apa? Kepahitan. Kalau orang sudah sampai kepahitan, datang api dibereskan. Tetapi begitu masih ada timbul kepahitan dengan orang, ketemu orangnya, sudah pindah saja. Oh ada dia di situ, ada telepon pura-pura dia. Ada halo, ibadah so mulai, ada dia, ada siapa-siapa yang datang. Oh ada dia datang, oh ada dia, oh ya nanti sore baru datang, yo. Kepahitan saudara.
Nanti besok baru kita datang, nanti lusa, nanti minggu depan, Jo. Yang harus apa? Kalau kau rasa, lihat saudara, pergi berdamai. Kalau saudara pahit, berdamai. Orang tidak mau ampuni kau, tidak masalah. Saya itu tidak pernah ajak anak-anakku berdamai. Tapi saya tunggu, saya doakan. Anggap saja Pak Sardi dengan Bayu. Mereka dua ini pemain keyboard, saudara. Di gereja, dulu. Sekarang Pak Sardi udah jadi gembala. Tapi dulu pemain keyboard. Kalau mereka tidak jaga hatinya, bisa saling bersaing. Gitu. Kalau mereka mau jujur, dulu ada yang begitu. Tapi saya mendoakan. Akhirnya apa? Sekarang sudah tidak. Gitu. Itu tidak boleh. Amin. 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 Karena itu gak sehat, saudara. Kalau orang lain dipakai Tuhan, kita bersyukur. Kalau orang lain dipilih Tuhan, kita bersyukur. Jangan bersaing-saing dalam itu. Banyak pekerjaan. Tanya lagi saudara, ke bugam-bugam apalagi saya mau bikin. Bugam ini lagi gitu. Jangan bugam bilang begini. Terserah Jo. Yang mana? Sebentar orang bikin terserah, salah. Pemimpin harus buat keputusan. Makanya pemimpin itu penting. Tidak boleh gini, ini perempuan-perempuan yang jadi gembala. Oh dulu Tuhan suamiku, saya dapati banyak spirit begini. Dulu suaminya dipanggil jadi gembala. Dia ini tidak mau jadi gembala, tapi karena istri mau jadi gembala, dia ikut. Pernah dia ngomong, saya tidak mau jadi gembala. Saya jangan menjadi gembala begini. Itu dipegang oleh iblis. Jadi ketika kau jadi gembala, otoritasmu tidak ada. Karena perkataanmu dulu pernah bilang begitu. Jadi caranya bagaimana? Cabut. Katakan Tuhan ampuni. Saya cabut perkataanku. Dulu saya tidak mau jadi gembala. Hari ini beri otoritas gembala. Beri hati gembala. Seperti itu. Karena enggak, iblis bercokol terus saudara. Jadi ngerti akarnya di mana, cari masalahnya. Itu. Kau tidak bisa berhasil, kenapa bisa? Oh, cari akarnya. Kau pernah menolak jadi gembala. Cabut saudara. Perkatakan, jangan diam begini. Firman Tuhan bilang apa? Atau dengar firman, oh iya. Oh iya. Perkatakan seperti perkataanmu, keluar seperti itu. Perkatakan ulang, Tuhan aku cabut itu. Doa sungguh-sungguh. Perkatakan cabut. Karena kalau enggak kau siksa. Kenapa? Sama mau maju iblis berkata, dia tidak boleh dipercaya. Oh dia tidak boleh ini. Dia pernah ngomong. Saya temui banyak saudara, ibu-ibu pendeta. Karena seperti itu. Kekecewaan, kemarahan, kepahitan. Apalagi saudara? Yang terakhir, tawar hati. Tawar hati. Itu menggerogoti saudara. Tawar hati. Itu buat apimu padam. Empat hal ini. Mungkin ada yang lain. Tapi Tuhan ingatkan saya 4 hal ini yang penting.
Tadi Tuhan sudah ajar kita untuk menjaganya. Yaitu dengan apa? Bangun mesbah setiap pagi. Jaga api itu. Persembahkan hidup kita. Yang berikutnya, supaya api itu tidak padam, yaitu 4 hal. Yang pertama apa? Jangan kecewa. Yang kedua, jangan apa? Suka marah. Kemarahan itu. Yang ketiga, kepahitan. Yang keempat, tawar hati. Minta itu tidak ada di hidup kita. Amin. Setiap itu menghampiri, bilang Tuhan aku memilih. Loh, ada banyak hal yang buat kau tawar hati. Setiap hari kadang-kadang ada. Kau sudah lakukan yang terbaik. Saya punya banyak anak rohani, saudara. Ada anak rohani saya sudah kasih merit. Biayanya udah sedikit. Kerja tidak sekolah, sampai sekolah dikasih sekolah. Dikasih uang setiap bulan. Kerjanya apa? Cuma ngepel lantai. Di lantai yang dia kerja, dibersihkan kamarnya sendiri. Sama orang kos juga begitu dong. Tapi ini dikasih sekolah, dikasih uang lagi setiap bulan. Tapi apa yang terjadi? Pulang sudah tidak ingat lagi. Tidak ini. Itu bisa buat kau tawar hati. Tapi saya memilih untuk tidak tawar hati. Bagaimana caranya? Saya berkata kepada iblis, saya melakukan bukan untuk diriku. Saya melakukannya untuk Tuhanku. Saya nggak perlu balasan. Yang penting Tuhanku suka. Saya selesaikan bagianku, saudara. Kalau orang tahu diri, puji Tuhan. Tidak juga tidak apa-apa. Saya nggak perlu kecewa sama jemaat. Amin. Dan ada banyak hal untuk buat kita kecewa, tawar hati, pahit, marah. Untung pernah bilang begini ke saya, dia datang. Maaf Papa, mana untung? Untung saya beruntung dapat kau. Sudah jangan sembunyi di belakang Pak Sardi. Dan dia bilang begini, maaf Bapak, ada orangnya itu. Saya suka bikin marah Bapak. Dan dia bilang apa? Saya sengaja bikin marah supaya Bapak sabar. Jangan saudara bikin begitu pemimpinmu. Jangan engkau jadi alat iblis. Karena biarkan Tuhan yang itu. Saya berkata, saya tarik nafas sama Untung. Sini Untung, kedua kali kau ini. Saya tarik nafas waktu dia bicara begitu. Semua orang bilang, Ivan bilang, Papa kau kuat dapat Untung. Saya nggak kuat saudara. Jujuran saya nggak kuat. Tapi kalau masih Tuhan percayakan, saya lakukan. Sampai Tuhan berkata berhenti. Kalau Tuhan bilang tidak berhenti, tidak. Saya cuma tarik nafas, untung. Dan dia bilang, Bapak tolong doakan. Saya doakan saudara. Dia nggak nangis, saya nangis. Apa itu buat saya tawar hati untuk mendidik anak-anak? Enggak. Anda bisa mengerti itu. Pelayan-pelayan Tuhan, jaga hatimu. Jangan biarkan tawar hati itu datang. Karena yang saya keliling Indonesia banyak dapati pelayan Tuhan tawar hati. Kecewa dengan jemaat, kecewa dengan... Jangan kecewa. Kenapa saya on fire terus melayani? Tadi saya nggak mau bawa dia. Tiba-tiba doa Tuhan bilang,
bawa untung. Saya tanya Ibu Amel, kasih ikut untung. Ibu Amel tanya lagi sekali, saya mau tanya Bapak, untung ikutkah? Gitu. Karena dia tahu, kalau nanti untung ikut dia berulah lagi, dan benar sudah. Tapi selagi Tuhan buka jalan, tidak apa-apa. Saya mah siap-siap saja. Anda bisa mengerti itu? Karena tanggung jawab kita mengasihi setiap anak-anak yang dipercayakan. Dan saya berdoa nanti satu kali kelak kau dipakai jadi hamba Tuhan untuk keliling Indonesia, menjadi dewasa. Terima kasih, saya peluk kau dulu. Silakan duduk untuk. Kita melayani manusia. Dan akibat gesekan itu ini bisa terjadi. Sekalipun ada banyak alasan, 1000 alasan. Tapi pilihlah untuk tidak kecewa. Begitu juga jemaat. Wah, saya kecewa sama gembalaku. Karena saya minta ini dia tidak lakukan. Jangan kecewa, saudara. Pilih untuk tidak kecewa. Amin. Kalau Anda lihat jemaatmu penuh dengan kecewa, jangan sampai Anda yang jadi gembala juga penuh dengan kekecewaan. Jadi itu transfer rohnya. Transfer rohnya. Anda khawatir, Anda marah, Anda pahit. Jemaat ikut suka pahit. Saya berdoa porsi ini saya akan berhenti, saudara. Tapi saya berdoa, saya titipkan banggai laut. Saya tidak berhenti ngomong seperti tahun yang lalu waktu pembasuhan kaki. Saya titipkan ini, saudara. Tidak butuh banyak orang, cukup satu orang yang benar-benar total. Dia bisa membawa perubahan buat banggai laut. Tidak butuh banyak orang. Satu orang bisa membuat perubahan. Satu orang Daud bisa membuat bangsa Israel menjadi bangsa biji mata Tuhan, bangsa yang berkenan. Satu orang Daud bisa membuat Gua Adulam menjadi tempat pelatihan 400 tentara, yang dimana orang karakternya adalah karakter yang rusak, menjadi panglima-panglima, pahlawan-pahlawan. Satu orang Daud. Tidak butuh banyak, Tuhan berkata. Cukup satu orang yang mengerti akan hatinya. Satu orang itu cukup. Kadang-kadang orang minta banyak orang. Oh, saya mau sungguh-sungguh kalau dia. Saya mau sungguh-sungguh kalau tidak ini. Saya mau sungguh-sungguh kalau begini. Hey, juga Tuhan juga butuh satu orang. Ketika saya ada di Makassar, Tuhan berkata di waktu tengah-tengah khotbah, tiba-tiba Pak Agung ngomong, siapa yang peduli dengan Makassar? Siapa yang peduli dengan kota ini, Sulawesi? Tuhan berkata hanya cukup satu orang. Saya duduk di belakang saudara. Hari itu saya belum tahu kenal Pak Agung. Saya nangis. Tahu nggak berapa hari saya nangis? 3 hari 3 malam saya dilawat Tuhan. Ibu In dan Pak Agung khotbah hari itu. Dua-dua mereka nyambar, saudara. 3 hari saya dilawat Tuhan. Biar malam, biar apa. Wah, saya jaga betul. Saya enggak ngomong sama siapa. 3 hari, saudara. Saya serap apa yang Tuhan mau. Saya jemput kita bangkit berdiri.